warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 6. Pada kali ini, kami akan membahas materi mengenai metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Analisis SWOT adalah salah satu metode yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, kemudian peluang, opportunities, dan juga ancaman, threats, dari suatu strategi atau implementasi, termasuk pula pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran. Metode analisis SWOT atau SWOT ini memiliki kelebihan yang dapat dilihat dari luar dan dari dalam. Ketika dilihat dari luar, yaitu ada yang namanya strength atau kekuatan, yang mana adanya interaktivitas yang lebih tinggi di dalam pembelajaran terhadap peserta didik. Kemudian adanya akses yang lebih mudah dalam sumber daya belajar, karena peserta didik dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Kemudian adanya personalisasi dalam pembelajaran, yang mana peserta didik dapat lebih mandiri untuk mencari pembelajaran, mencari sumber-sumber belajar. Kemudian dengan menggunakan media yang berbagai macam dan beragam, sehingga siswa atau peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh dalam belajar. Kemudian adanya weakness, kelemahan, yang dapat dilihat dari dalam yaitu adanya keterbatasan akses teknologi bagi siswa yang tidak memiliki smartphone ataupun jaringan internet yang tidak mendukung. Hal ini biasanya terjadi kesenjangan di antara peserta didik yang berada di daerah perkotaan dan yang berada di daerah terpencil. Kemudian dilihat dari luar, ada yang namanya opportunities, peluang, yaitu penggunaan dari perangkat lunak pendukung, kemudian adanya penggunaan PowerPoint dan juga media pembelajaran lainnya ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, adanya peluang untuk mengintegrasikan berbagai multimedia ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, adanya ancaman atau threats, yang mana tidak semua siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran, karena guru tidak dapat melihat atau mengawasi siswa secara langsung ketika pembelajaran di dalam jaringan atau secara online. Kemudian adanya berbagai tingkat pemahaman dari peserta didik, karena kemampuan dan pemahaman setiap peserta didik pasti berbeda-beda. Kemudian adanya gangguan eksternal dalam diskusi karena tidak dapat juga dilihat atau dipantau oleh guru. Berikut adalah contoh analisis keterkaitan dari analisis SWOT, yaitu kekuatan interaktivitas dalam teknologi ditambah dengan peluang, yaitu adanya pelatihan guru. Dengan memanfaatkan program pelatihan ini, guru dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa atau peserta didik ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, kelemahan, kesenjangan akses teknologi ditambah dengan ancaman kesenjangan digital yang semakin melebar. Penting untuk menyusun strategi pengadaan perangkat teknologi bagi siswa yang kurang mampu atau penggunaan teknologi yang bisa diakses secara luas. Hal ini dapat Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua mengidentifikasi faktor internal yaitu weakness dan juga strength, kemudian mengidentifikasi faktor eksternal yaitu opportunities dan threats. Selanjutnya yaitu melakukan analisis dan juga menyusun strategi dalam melakukan analisis. Berikut merupakan contoh penerapan analisis SWOT. Misalnya, di suatu sekolah ingin mengadopsi teknologi dalam kegiatan belajar mengajarnya, maka analisis SWOT yang sesuai dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari strength kekuatannya, yaitu sekolah memiliki tim pengajar yang antusias dan siap belajar dalam hal teknologi. Selanjutnya, infrastruktur sekolah yang sudah cukup memadai dengan adanya jaringan internet yang cepat dan juga komputer dan tablet yang tersedia. Dilihat dari sisi kelemahan atau weakness, adanya beberapa guru dan peserta didik yang memiliki keterampilan teknologi yang terbatas. Kemudian tidak adanya siswa atau tidak semua siswa yang memiliki akses internet di rumah.
Kemudian dilihat dari opportunities, yaitu peluang, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengintegrasian teknologi dan media dalam pendidikan. Selanjutnya, adanya banyak platform e-learning dan sumber daya pembelajaran digital yang tersedia secara gratis, sehingga dapat diakses oleh peserta didik dan juga guru. Selanjutnya, dilihat dari sisi ancaman yaitu threats. Terdapat perubahan teknologi yang dapat membuat beberapa alat teknologi cepat usang sehingga harus terus-menerus di-upgrade. Selanjutnya, ada ancaman yang terkait dari keamanan dan data dari siswa dan juga privasi dalam penggunaan teknologi yang berbasis online. Hal ini tentu saja dapat menghambat pembelajaran. Berikut adalah keunggulan dan juga keterbatasan dari analisis SWOT. Keunggulannya yang pertama yaitu mudah dilakukan dan dipahami oleh semua anggota tim. Selanjutnya, menyediakan gambaran yang komprehensif mengenai situasi internal dan juga eksternal. Dapat digunakan dalam berbagai konteks dari bisnis hingga pendidikan. Kemudian, keterbatasan dari analisis SWOT ini yaitu hasilnya yang seringkali subjektif tergantung pada siapa yang melakukan analisis. Kemudian, tidak memberikan konkret, melainkan hanya panduan awal untuk merancang strategi. Yang terakhir, fokus pada waktu sekarang dan bisa melewatkan dinamika perubahan yang cepat di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.